Mati itu bukan akhir. Mati itu adalah pintu. Pintu menuju dunia baru yang lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih kejam dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Dan tahukah kamu, di balik tanah yang membungkus tubuhmu, di bawah nisan yang ditangisi keluargamu, ada ruang sempit bernama kubur yang bisa jadi taman surga, atau bisa menjadi sebuah lubang siksa yang mengelupas dagingmu sedikit demi sedikit. Bukan karena engkau seorang kafir, dan bukan saja engkau dari seorang mukmin, tapi karena engkau sering meremehkan salat, karena engkau menggunjing orang setiap hari, karena engkau berhias di luar tapi membusuk di dalam. Jangan tertipu oleh wajah tenang mayat di dalam peti, karena bisa jadi ia sedang menjerit, menggigit jari, dan disiksa tanpa henti. Inilah azab kubur, dan bisa jadi kau yang mendengarnya hari ini adalah korbannya esok pagi. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai akhir. Inilah beberapa gambaran dahsyatnya siksa kubur, disampaikan dalam bentuk kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat hadis syahih. Semoga kisah ini bisa mengetuk hati kita, menambah iman, dan menyadarkan jiwa yang sering lalai. Karena pada akhirnya kita semua sedang menunggu giliran menuju alam yang tak bisa dihindari, yaitu alam setelah mati. Dan hanya satu hal yang akan kita bawa ke sana, bekal amal dan takwa. Dan renungkanlah walau sejenak, atau abaikan saja kisah ini jika hatimu telah membatu. Selamat menonton. Menurut riwayat dari Ibnu Abi Dunya, ayah dari Hisham bin Urwah pernah bercerita, suatu hari seorang lelaki berkendara antara Makkah dan Madinah, melintasi jalan sunyi yang memanjang di antara dua kota suci. Cuaca panas, angin menggulung debu, dan hanya suara langkah ontanya yang terdengar menemani kesendirian. Namun, ketenangan itu seketika pecah. Tiba-tiba dari sebuah kuburan yang dia lewati, seorang lelaki keluar. Bukan dengan tubuh biasa, melainkan tubuh yang dipenuhi kobaran api. Api itu tidak membakar habis, tapi menyiksa tanpa henti. Dari tubuhnya memancar panas yang menyengat udara. Tangannya terikat rantai besi, berat dan panas membara. Dia menjerit, "Wahai hamba Allah, percikanlah aku air. Wahai hamba Allah, tolong, percikanlah aku air." Suara itu merintih, memohon, mencengkeram batin siapapun yang mendengarnya. Namun sebelum si pengendara sempat berbuat apapun, keluar lagi seorang lelaki lain dari arah belakangnya. Wajahnya hitam, matanya merah menyala. Sorotnya seperti penjaga azab yang datang dengan murka. Dia berteriak lantang, "Wahai hamba Allah, jangan percikan dia air. Wahai hamba Allah, jangan kasihani dia." Lalu dia menarik lelaki yang tersiksa itu dengan rantai, diseretnya kembali ke dalam kubur, dengan suara jeritan memilukan yang perlahan menghilang bersama debu dan sunyi. Pengendara itu tak kuat menahan pemandangan tersebut. Nafasnya memburu, tubuhnya lunglai, dan ia pun jatuh pingsan di tempat. Ontanya terus berjalan sendiri, meninggalkan pemiliknya yang terkapar, terbawa ke arah yang tak menentu, menembus malam, mengikuti instingnya di padang gersang. Ketika sang pengendara tersadar keesokan harinya, rambutnya telah memutih seluruhnya. Ia bukan lagi lelaki yang sama seperti sehari sebelumnya. Pengalaman itu telah mengoyak jiwanya, mengguncang batinnya, meninggalkan bekas yang takkan pernah hilang. Begitu ia tiba kembali ke masyarakat, ia pun segera menceritakan kejadian itu kepada Utsman bin Affan, khalifah yang bijaksana dan berhati lembut. Dan apa tanggapan Utsman? Dengan tegas, Utsman melarang seseorang untuk melakukan perjalanan jauh seorang diri. Karena siapa tahu apa yang akan engkau temui di jalan sunyi itu? Apa yang akan menyambutmu di alam antara dunia dan barzakh? Saudaraku, apa yang bisa membuat seseorang keluar dari kuburnya dalam keadaan terbakar? Apa dosa yang begitu dahsyat hingga tak boleh dia diberi setetes air pun? Apakah karena kezalimannya? Atau karena dia meninggalkan salat, puasa, dan sedekahnya? Hanya Allah yang tahu. Tapi satu hal pasti, itu nyata. Dan sudah ada orang-orang yang menyaksikannya. Pertanyaannya,
jika engkau sendiri yang melewati kuburan itu, apakah kau siap melihat apa yang mereka alami? Atau lebih buruk, apakah kau siap jika itu engkau yang keluar dari kubur, minta air, tapi tak seorang pun peduli? Abu Qazah juga pernah bercerita, ketika kami tengah dalam perjalanan melewati suatu daerah yang sunyi di antara tempat kami dan kota Bashrah. Di sana, kami menemukan sebuah mata air dan bermaksud berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun, belum lama mereka duduk. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah kuburan yang tak jauh dari situ. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan biasa, tapi ringkikan. Ya, seperti suara ringkikan dari seekor keledai yang sedang kesakitan. Terdengar jelas di malam itu yang sangat gelap dan sunyi. Terdengar sangat memilukan, seperti jeritan yang dipaksa keluar dari tenggorokan seseorang yang tersiksa. Mereka saling memandang dan merinding. Salah seorang dari mereka lalu bertanya kepada penduduk setempat, "Suara apa itu? Kenapa terdengar seperti keledai meringkik dari arah kuburan?" Mereka menjawab dengan nada getir, "Itu adalah suara seorang lelaki yang dulunya hidup di tengah kami. Dia dikenal, namun juga dikenal karena ucapannya yang buruk kepada ibunya sendiri." Orang itu makin heran, lalu meminta, "Coba ceritakan kepada kami bagaimana kisahnya." Kemudian salah satu penduduk dari mereka mulailah bercerita. Suatu hari, ibunya berkata kepadanya tentang sesuatu dengan nada lembut. Namun dia malah menjawab dengan sinis, "Wahai ibu, engkau mulai lagi meringkik." Ya, dia menyamakan ibunya sendiri dengan seekor keledai. Bukan karena ibunya salah, tapi karena dia yang sudah kehilangan hati nuraninya. Dan sejak hari kematiannya, setiap malam suara ringkikan itu terdengar dari kuburnya, dari tubuhnya sendiri. Seakan-akan lidahnya dikutuk untuk mengeluarkan suara yang dulu dia pakai untuk menghina ibunya sendiri. Saudaraku, sahabat muslim yang beriman, satu kalimat menghina seorang ibu cukup untuk mencabut keberkahan hidup, apalagi jika disertai kesombongan dan tak diiringi taubat hingga ajal menjemput. Coba kita bayangkan, kubur yang seharusnya tempat tenang, menjadi panggung azab yang bersuara setiap malam, mengingatkan orang-orang yang masih hidup bahwa lidah bisa jadi belati yang akan membunuh dirimu sendiri di akhirat. Di sebuah negeri di tanah Madinah, tersebutlah seorang lelaki yang memiliki seorang kakak perempuan, tinggal di pinggiran kota, terbaring sakit menanti ajal. Dia pun datang menjenguk, membawa air mata dan doa, namun takdir lebih dulu mengetuk. Sang kakak wafat dalam kondisi yang tak disebutkan bagaimana amalnya. Dengan hati pilu, si lelaki menggali liang lahat, menguburkan saudarinya dengan tangannya sendiri, lalu pulang dengan beban kehilangan. Namun tak lama kemudian, dia tersentak. Ada barang miliknya yang tertinggal di dalam kubur. Entah itu ikat pinggang, dompet, atau mungkin sesuatu yang berharga. Dia tak menjelaskannya, namun cukup penting hingga membuatnya berani membuka kubur kembali. Dia pun mengajak seorang temannya dan bersama mereka pergi malam-malam kembali ke pemakaman sunyi di mana tanah masih basah dan kuburan masih baru tergali. Dengan rasa bersalah mereka membongkar kembali liang kubur itu. Dan saat tanah terakhir terangkat dan wajah jenazah mulai tampak, mereka terkejut. Tubuh si perempuan itu terbakar. Kulitnya menghitam, dagingnya melepuh, dan api masih menyala kecil dari balik kain kafan. La haula wala quwata illa billah. Mereka berteriak dan mundur, gemetar ketakutan. Itu bukan mimpi. Mereka melihat azab nyata dari langit turun ke bumi. Di kuburan itu, saudara perempuan mereka sedang disiksa. Dalam ketakutan, si lelaki segera mengambil barangnya, lalu menutup kembali kubur itu secepat mungkin. Tak lama setelah itu, dia pergi kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang dia lihat. "Wahai Rasulullah, aku menemukan saudariku terbakar dalam kuburnya. Api menyala dari tubuhnya." Rasulullah menunduk, lalu bersabda, "Sesungguhnya saudaramu itu dulu sering menjelek-jelekan orang, suka menyebarkan aib, dan mengadu domba antara sesama manusia. Maka dia kini sedang menerima balasannya. Saudaraku, lidah yang menyebar keburukan bisa menjadi sumbu api neraka di dalam kubur. Azab itu nyata. Bahkan sebelum hari pembalasan, ada orang-orang yang sudah disiksa sejak dalam tanah. Mereka adalah
para penjilat dunia dan penyebar fitnah, yang merasa ringan menyebut keburukan orang tapi lupa bahwa lidah bisa lebih tajam dari pedang. Lantas dia berkata kepada kawannya, "Tunggu dulu, aku ingin melihat keadaan kakakku." Dengan hati-hati, dia mengangkat salah satu penutup liang lahat. Namun tiba-tiba dari dalam kuburan itu muncul api yang menyala-nyala. Terkejut dan takut, dia segera menutup kembali liang kubur dan menguruknya dengan cepat. Setelah itu dia pulang menemui ibunya dan bertanya dengan hati-hati, bagaimana sebenarnya perilaku kakakku semasa hidupnya. Sang ibu menatapnya dan berkata, "Mengapa kau menanyakan hal itu padahal dia sudah tiada?" Dia menjawab, "Ibu, tolong beritahu aku apa adanya." Ibunya pun dengan sedih mengungkapkan, dia sering menunda salat, bahkan kadang tidak melakukannya sama sekali. Menurut penglihatanku, dia sering meninggalkan salat tanpa berwudu. Dia juga suka mendatangi pintu tetangga, menguping pembicaraan mereka, lalu menyebarkannya ke orang lain. Na'udzubillah min zalik. Hushain al-Asadi berkata, "Aku mendengar Martsad bin Hausyab bercerita, aku duduk di kediaman Yusuf bin Amr. Di sebelahnya duduk seorang lelaki yang separuh wajahnya tampak seperti lempengan besi. Yusuf bertanya kepadanya, 'Ceritakanlah kepada Martsad apa yang kau lihat.' Maka dia pun mulai menuturkan kisahnya. 'Dahulu aku adalah seorang pemuda penuh dosa dan perbuatan keji. Saat wabah penyakit melanda, aku bertekad pergi ke salah satu daerah perbatasan dan berniat bekerja sebagai penggali kubur. Suatu malam antara maghrib dan isya, aku sedang menggali di dekat sebuah kuburan lain, bersimpuh di tanah. Tiba-tiba, jenazah seorang lelaki datang dan dikuburkan di situ, lalu ditimbun tanah. Tak lama kemudian, 2 burung putih besar, sebesar onta, terbang dari arah barat. Salah satu burung mendarat di sisi kepala jenazah, yang lain di sisi kakinya. Kedua burung itu kemudian membongkar kuburannya. Satu burung turun ke dalam kubur, sementara yang lain tetap di tepi. Aku maju dan duduk di tepi kuburan itu. Saat itu, perutku penuh oleh sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku mendengar salah satu malaikat berkata, "Bukankah engkau orang yang dulu sombong, berjalan angkuh mengenakan kain 2 lapis sambil mengunjungi besan-besanmu?" Malaikat itu lalu memukul kuburan tersebut dengan keras hingga mengalir air dan minyak yang memenuhi liang kubur. Dia mengulangi kata-katanya dan memukulnya 3 kali. Kemudian dia menengok ke atas dan melihatku, lalu berkata kepada malaikat yang lain, "Lihatlah di mana dia duduk, semoga Allah menjauhkan dia." Tak lama setelah itu, aku merasakan pukulan keras di sisi wajah, sehingga aku terjatuh. Aku menghabiskan malam itu di sana hingga pagi hari. Saat kuburan itu aku lihat kembali, ia tampak seperti sedia kala. Air dan minyak yang terlihat orang itu sebenarnya adalah api yang menyala-nyala membakar mayat. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan tentang Dajjal, ia membawa air dan api. Api itu adalah air yang sejuk dan air itu adalah api yang membakar. Ibnu Abid Dunya berkata, Abdul Mu'min bin Abdullah bin Isa al-Qaisi bercerita kepadaku tentang sebuah pengalaman mengerikan yang pernah dialami seorang pembongkar kuburan yang telah bertobat. Saat ditanya, "Apa hal paling mengherankan yang pernah kau lihat?" Dengan nada penuh getir, dia menjawab, "Aku membongkar sebuah kuburan dan sungguh mengerikan. Si mayit dipaku sekujur tubuhnya. Ada paku besar yang menancap di kepalanya, sementara 2 paku lainnya menghunjam di kedua kakinya, seperti terikat pada siksaan abadi yang tak berujung." Lalu, kepada pembongkar kuburan lain yang juga pernah bertemu dengan keanehan, ditanya hal yang sama. Dia berkata dengan suara serak, "Aku pernah melihat tengkorak manusia yang penuh terisi oleh timah, berat dan dingin, seperti beban dosa yang tidak pernah terhapus." Sedangkan pembongkar kuburan lainnya mengungkap alasan mengerikan di balik tobatnya. "Di antara semua kuburan yang pernah kubongkar, aku melihat mayit yang wajahnya terbalik dari arah kiblat. Sebuah tanda yang membuatku gemetar dan sadar bahwa dosa itu membawa azab bahkan setelah mati." Abu Abdillah Muhammad bin Musab As-Salami, seorang ahli ibadah yang dikenal jujur dan wara, menceritakan sebuah kisah pilu. Seorang lelaki datang ke pasar pandai besi di Baghdad, membawa barang aneh, paku-paku kecil dengan 2 kepala. Seorang pandai besi yang penasaran membelinya dan mencoba memukul paku itu, tetapi anehnya, paku itu tidak bisa ditempa sama sekali. Bingung dan curiga, pandai besi itu mencari tahu asal-usul paku tersebut. Setelah mendesak lelaki penjual,
Akhirnya ia mengaku, "Aku menemukannya di sebuah kuburan terbuka. Di sana, tulang belulang mayat tersusun rapi, dihimpun oleh paku-paku kecil itu, yang seolah-olah menjadi bagian dari tulang-tulang tersebut." Lelaki itu melanjutkan dengan nada takut, "Aku mencoba mengeluarkan paku itu, tapi tak mampu. Akhirnya aku pecahkan tulang belulang itu dengan batu dan mengumpulkan paku-paku itu." Abdullah berkata, "Aku sendiri pernah melihat paku-paku itu." Aku bertanya, "Bagaimana bentuknya?" Dia menjawab, "Kecil, namun memiliki dua kepala, seperti dua ujung yang mengikat takdir mayit dalam penderitaan yang abadi." Suatu pagi yang tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah para sahabatnya. Seperti biasa, beliau bertanya dengan lembut namun penuh makna, "Adakah di antara kalian yang bermimpi malam ini?" Para sahabat pun menceritakan mimpi-mimpi mereka, satu persatu. Mereka merasa dimuliakan bisa berbagi kisah kepada orang yang paling mulia. Namun pagi itu, bukan hanya para sahabat yang berbagi cerita. Dan Rasulullah sendiri juga angkat bicara. Dan kisahnya bukan sekadar mimpi. Beliau bersabda, "Semalam aku didatangi oleh dua orang. Mereka berkata padaku, 'Ayo, berangkatlah bersama kami.' Maka aku pun berangkat mengikuti mereka. Kami mendatangi seorang lelaki yang sedang terbaring. Tiba-tiba datang lelaki lain, menggenggam batu besar dan menghantamkan batu itu ke kepala lelaki yang berbaring. Sekali hantaman, kepala itu pecah. Batu pun terguling. Namun ketika batu itu diambil dan lelaki yang terbaring kembali seperti semula, ia dihantam lagi, dan lagi, dan lagi. Lantas, lelaki itu mengejar batu yang tadi menggelinding, lalu mengambilnya kembali. Belum sempat ia kembali ke tempat semula, kepala lelaki yang dihantam itu sudah pulih seperti sedia kala. Maka ia pun mengulang lagi perbuatannya, persis seperti yang pertama, menghantam kepala itu hingga pecah. Aku pun berseru kepada dua orang yang membawaku, 'Subhanallah, siapa dua orang ini?' Namun mereka hanya berkata, 'Ayo, lanjutkan perjalanan. Ayo, berangkat.' Maka kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu tempat. Di sana, tampak seorang lelaki sedang bersandar pada tengkuknya. Tiba-tiba, datang lelaki lain menghampirinya dengan membawa kait besi yang mengerikan. Tanpa banyak bicara, ia mulai merobek bagian pinggir mulut lelaki itu, mengoyaknya hingga ke tengkuk. Tak cukup di situ, ia lanjut merobek lubang hidungnya, juga matanya, semuanya hingga ke tengkuk. Kemudian ia beralih ke sisi yang satunya dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Namun sebelum ia rampung menyiksa sisi yang kedua, sisi pertama telah pulih seperti semula. Maka ia kembali mengulang perbuatannya, lagi dan lagi. Aku pun berseru penuh keheranan, 'Subhanallah, siapa dua orang ini?' Namun mereka berdua hanya menjawab, 'Ayo berangkat lagi, lanjutkan perjalanan.' Lalu kami pun berangkat lagi hingga tiba di sebuah tempat yang menyerupai tungku. Perawi berkata, 'Kurasa beliau bersabda, di dalamnya terdengar suara riuh yang begitu gaduh. Kami pun melongok ke dalam tungku itu. Ternyata di dalamnya terdapat banyak laki-laki dan perempuan. Tubuh-tubuh mereka tampak lemah dan tak berdaya. Tiba-tiba dari bawah tungku itu muncul kobaran api yang menyala dahsyat, menjilat ke atas dengan ganas. Setiap kali kobaran itu mencapai mereka, terdengarlah jeritan-jeritan memilukan. Jeritan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Aku pun bertanya kepada dua orang yang membawaku, siapa mereka itu? Namun mereka hanya berkata, 'Ayo, lanjutkan perjalanan. Ayo berangkat.' Kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi sebuah sungai. Perawi berkata, 'Kurasa beliau bersabda, sungai itu semerah darah.' Di tengah sungai tampak seorang lelaki sedang berenang. Tapi anehnya, di tepi sungai itu berdiri seorang lelaki lain yang telah mengumpulkan banyak batu. Setiap kali si perenang mencapai tepi, lelaki yang berdiri itu langsung memasukkan batu ke dalam mulutnya. Tanpa berkata-kata, ia menyuapi batu itu begitu saja. Setelah menelan batu itu, si perenang kembali berenang, dan saat kembali lagi, ia disuapi batu yang lain. Begitu terus, berulang tanpa henti. Aku pun bertanya kepada dua orang yang menemaniku, siapa kedua orang ini? Namun mereka hanya menjawab seperti sebelumnya, 'Ayo, lanjutkan perjalanan. Ayo berangkat.' Maka kami pun melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan seorang lelaki berwajah buruk rupa, lebih buruk dari apapun yang pernah kulihat sebelumnya. Di sisinya menyala api yang menyala-nyala, dan lelaki itu berlari mengitari kobaran api itu dengan penuh keputusasaan.
Aku pun bertanya kepada dua orang yang membawaku, siapa orang itu? Namun mereka hanya menjawab, ayo lanjutkan perjalanan, ayo berangkat. Maka kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah taman yang dipenuhi beraneka ragam buah-buahan yang ranum dan menggoda. Di bagian belakang taman itu berdiri seorang lelaki sangat tinggi, begitu tinggi hingga kepalanya nyaris tak terlihat, menghilang di antara awan-awan di langit. Di sekelilingnya berkumpul begitu banyak anak kecil, jumlahnya jauh lebih banyak daripada semua anak-anak yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku pun bertanya kepada dua orang yang menemaniku, siapa lelaki itu dan siapa gerangan mereka yang berkerumun di sekelilingnya? Namun mereka hanya menjawab dengan tenang, ayo lanjutkan perjalanan, ayo berangkat lagi. Maka kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah taman yang sangat luas dan megah. Belum pernah aku menyaksikan taman yang lebih besar atau lebih indah daripada taman itu. Dua orang yang menuntunku berkata, naiklah ke sana. Aku pun mengikuti mereka dan kami tiba di sebuah kota yang luar biasa. Dibangun dari batu bata emas dan perak yang berkilauan. Kami berdiri di hadapan gerbang kota itu dan memohon agar pintu dibukakan untuk kami. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka dan kami melangkah masuk ke dalam kota yang menakjubkan itu. Di sana kami bertemu dengan sekelompok lelaki. Separuh dari mereka berwajah tampan, melebihi segala rupa tampan yang pernah kulihat dalam hidupku. Sedangkan separuh yang lain berwajah sangat buruk, lebih buruk dari apapun yang pernah kulihat. Dua orang yang membawaku berkata kepada mereka, pergilah dan ceburlah ke sungai itu. Tiba-tiba di depan kami muncul sebuah sungai yang mengalir dengan air yang sangat jernih dan bening. Mereka pun satu persatu menceburkan diri ke dalam sungai itu. Saat kembali kepada kami, rupa mereka yang jelek telah hilang, berubah menjadi sangat elok dan menawan. Mereka berdua yang menuntunku berkata, inilah surga Adnan dan itulah kediamanmu kelak. Aku mengangkat pandanganku ke atas dan ternyata di sana berdiri sebuah istana putih, bagai awan yang melayang lembut di langit. Mereka kembali berkata, itulah tempat tinggalmu. Aku pun mengucapkan, semoga Allah memberkahi kalian. Perkenankan aku masuk ke dalamnya. Namun mereka menjawab, belum saatnya, tapi percayalah, kau pasti akan memasukinya. Aku bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Sepanjang perjalanan malam ini, aku telah melihat banyak hal ganjil. Apa sebenarnya yang telah kulihat? Mereka pun mulai menjelaskan dengan tenang. Lelaki pertama yang kepalanya dipecahkan dengan batu itu adalah orang yang telah menerima Al-Quran, namun kemudian menolaknya dan sering tidur hingga meninggalkan sholat wajib. Adapun lelaki yang mulutnya disobek hingga ke tengkuk, lubang hidungnya hingga ke tengkuk, dan matanya hingga ke tengkuk, itu adalah orang yang berangkat pagi-pagi dari rumahnya hanya untuk menyebar kebohongan ke sana kemari. Sedangkan sekumpulan lelaki dan perempuan tanpa busana yang berada di dalam tungku itu adalah para pezina. Adapun lelaki yang berenang di sungai dan disuapi batu, dia adalah pemakan riba. Mereka melanjutkan penjelasannya dengan suara penuh ketegasan dan hikmah. Adapun orang-orang yang separuh rupanya tampan dan separuh lagi buruk rupa, mereka adalah orang-orang yang amal saleh dan amal buruknya bercampur aduk. Namun Allah mengampuni keburukan mereka dengan kasih sayangnya yang luas. Lelaki buruk rupa yang menyalakan api di dekatnya, lalu berlari mengitarinya. Itulah Malik, malaikat penjaga neraka jahanam, yang tak pernah lalai mengawasi azab bagi para penghuni neraka. Sedangkan lelaki sangat tinggi yang kita temui di taman itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok agung yang tiada tandingannya. Dan anak-anak kecil yang berkumpul di sekelilingnya adalah jiwa-jiwa mungil yang meninggal dalam keadaan fitrah, bersih tanpa dosa. Mereka bermain dan bersukaria di surga nan abadi. Lalu seseorang bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, wahai Rasulullah, bagaimana nasib anak-anak kaum musyrikin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan lembut, termasuk mereka juga anak-anak kaum musyrikin. Beliau kemudian melanjutkan, dan adapun orang-orang yang separuh rupanya tampan dan separuh lagi jelek adalah mereka yang amal saleh dan amal buruknya bercampur aduk. Namun Allah mengampuni keburukan mereka dengan rahmatnya. Hadis ini memberikan gambaran jelas tentang azab yang akan diterima oleh orang-orang yang bermaksiat di alam barzah nanti. Selain itu, mimpi para nabi merupakan wahyu yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang akan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa
Orang yang sudah meninggal bisa merasakan siksa akibat tangisan atau ratapan keluarganya, terutama jika menjelang ajal ia mengetahui hal tersebut, namun tidak melarangnya. Hadis ini termasuk hadis sahih yang menjadi peringatan agar kita semua menjaga sikap dan doa kita terhadap orang yang telah tiada. Abdul Malik bin Marwan bercerita, ketika suatu hari datanglah seorang pemuda kepada dirinya dengan wajah yang syarat akan kesedihan dan kegelisahan. Pemuda itu berkata dengan suara gemetar, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Apakah tobatku akan diterima?" Abdul Malik pun bertanya, "Apa dosamu itu?" Namun sang pemuda hanya menjawab, "Dosaku sangat besar, lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan." Dengan penuh kelembutan Abdul Malik berkata, "Apapun dosamu, bertobatlah kepada Allah karena Dia Maha Pengampun. Allah menerima taubat hambanya dan memaafkan segala keburukan yang telah mereka lakukan." Pemuda itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya penuh harap. "Wahai Amirul Mukminin, dulu aku adalah pembongkar kubur. Aku pernah menyaksikan banyak hal mengherankan dan menakutkan di sana." Abdul Malik penasaran, "Lalu apa yang kau lihat di dalam kubur itu?" Pemuda itu melanjutkan ceritanya dengan suara yang berat penuh haru. "Wahai Amirul Mukminin, suatu malam aku membongkar sebuah kuburan. Aku melihat wajah penghuni kubur itu sudah terpalingkan dari arah kiblat. Rasa takut tiba-tiba merayap dalam diriku dan aku berusaha untuk segera keluar dari sana. Namun, di tengah kerisauanku, tiba-tiba terdengar suara lembut yang berkata, 'Tidakkah engkau bertanya mengapa wajah si mayit terpalingkan dari arah kiblat?' Aku pun bertanya dengan gugup, 'Kenapa demikian?' Suara itu menjawab dengan nada penuh peringatan. Dia adalah orang yang gemar menenggak khamar selama hidupnya dan meninggal dunia tanpa sempat bertobat." Pemuda itu melanjutkan dengan nada bergetar, "Wahai Amirul Mukminin, aku pernah membongkar sebuah kuburan lain. Di sana, kutemukan penghuninya terlilit senar api yang membara, sementara lidahnya menjulur keluar. Aku merasakan ketakutan yang amat sangat, lalu mundur dan hendak keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba, suara lembut namun penuh teguran terdengar berkata, 'Tidakkah engkau bertanya mengapa dia ditimpa bala seperti itu?' Aku pun bertanya dengan penuh rasa penasaran, 'Kenapa begitu?' Suara itu menjawab dengan tegas, 'Dia tidak pernah membersihkan diri dari sisa air kencingnya dan suka menyebarkan pembicaraan yang tidak baik di tengah masyarakat. Inilah ganjaran bagi orang-orang sepertinya.' Wahai Amirul Mukminin, aku juga pernah membongkar sebuah kuburan. Di sana kudapati penghuninya tengah terbakar dengan api yang sangat membara. Ketakutan menyergapku dan aku hampir berlari keluar. Namun tiba-tiba aku ditanya, 'Tidakkah engkau ingin tahu apa yang menimpa dirinya?' Aku pun bertanya dengan hati berdebar, 'Ada apa dengannya?' Jawabannya membuatku terpaku. Dia adalah orang yang sering meninggalkan salatnya. Tidak hanya itu, wahai Amirul Mukminin, aku juga pernah membongkar sebuah kuburan yang liang, lahatnya meluas begitu luas, sejauh mata memandang. Di dalamnya terpancar cahaya yang berkilauan, menyinari kegelapan malam. Sementara si mayat itu terbaring di atas ranjang kematiannya, disinari cahaya yang terang benderang, seolah-olah sinar langit menembus gelapnya liang kubur. Ia mengenakan pakaian yang sangat indah dan elok, memancarkan kemuliaan yang tak tergambarkan. Aku pun merasa segan dan hormat yang dalam terhadapnya, hampir tak kuasa, lalu aku melangkah pergi. Namun tiba-tiba aku ditanya, 'Tidakkah engkau ingin tahu mengapa ia dimuliakan sedemikian rupa?' Dengan rasa penasaran aku bertanya, 'Mengapa dia dimuliakan seperti itu?' Jawab mereka dengan tegas, 'Dia adalah pemuda yang taat, yang tumbuh besar dalam rahmat dan taat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.' Lalu Syalih Al-Mari bercerita, 'Suatu hari Jumat, aku tengah duduk di antara para imam di mimbar, lalu terlelap dalam tidur. Tiba-tiba aku menemukan diriku berada di sebuah pekuburan yang terbelah, seolah bumi membuka jalan ke dunia lain. Dari liang kubur itu, keluar orang-orang mati, duduk melingkar penuh kesunyian dan kegetiran. Di tengah mereka, tersembunyi seorang pemuda yang tengah menerima siksaan pedih, dikelilingi oleh azab yang tak terperi. Aku pun melangkah maju, mendekatinya dengan hati penuh rasa iba, lalu bertanya, 'Wahai anak muda, mengapa engkau disiksa di hadapan semua orang ini?' Dia menatapku dengan mata penuh duka dan berkata, 'Wahai Syalih, demi Allah, engkau harus menyampaikan amanahku ini. Sampaikanlah apa yang telah kulakukan dan derita yang aku alami ini, serta kasihanilah kesendirian dan keterasinganku di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan jalan keluar melalui perantaramu.'
Ketika aku meninggal dunia, ibuku mengumpulkan para perempuan untuk meratapiku tanpa henti. Mereka menangis dan meratap setiap hari tanpa jeda hingga kini. Karena ratapan mereka itulah aku disiksa. Api menyala membara di kanan dan kiriku, di depan dan di belakangku, akibat dari kata-kata buruk yang keluar dari mulut ibuku sendiri. Semoga Allah tidak memberi pahala atas jasanya itu untukku. Lalu air mata mengalir dari matanya, dan aku pun turut menangis bersama-sama dia. Kemudian dia melanjutkan dengan suara yang penuh haru, "Sampaikanlah kepada ibuku itu, wahai Syalih, mengapa kau siksa anakmu sendiri, wahai ibunda? Padahal dulu ibunda membesarkanku dengan penuh kasih sayang, melindungiku dari segala mara bahaya dan keburukan. Tapi kini setelah aku tiada, ibunda malah mencampakkanku ke dalam siksaan yang pedih ini. Ibunda, jika kau tahu betapa buruk dan mengerikannya keadaanku di sini, pasti hatimu akan luluh dan kau akan mengasihani aku. Jika ratapan dan tangisanmu ini tak kunjung berhenti, maka ketahuilah bahwa kelak, pada hari ketika langit terbelah dan manusia dibangkitkan, Allah akan menghalangi diriku untuk bertemu dan berjumpa dengan ibunda. Itulah balasan dari tangisan tanpa batas yang engkau lakukan. Tiba-tiba aku terjaga dari tidurku, nafasku terengah, dada ini terasa sesak. Aku duduk diam dalam gelap, masih terguncang oleh mimpi yang terasa lebih nyata dari dunia nyata. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata lagi. Pikiranku kalut, hatiku gelisah, dan bayangan wajah pemuda itu terus menari di pelupuk mataku. Hingga fajar menyingsing, aku masih duduk termenung, tak bergeser sejengkal pun dari tempatku. Pagi itu aku bangkit dengan satu tekad. Aku harus menyampaikan pesan itu, entah bagaimanapun caranya. Seketika langkahku mengarah ke sebuah kampung terpencil. Angin pagi membelai wajahku, tapi hatiku justru berdegup lebih cepat. Tujuanku hanya satu, yaitu rumah ibu dari pemuda yang tadi kutemui dalam mimpiku. Aku bertanya kepada setiap orang yang kutemui tentang alamat rumahnya. Sebagian heran, sebagian takut, dan sebagian lagi menyuruhku untuk kembali saja. Tapi aku terus berjalan, hingga akhirnya aku tiba. Sebuah rumah tua berdiri di ujung jalan, tertutup rapat dan sepi. Namun dari dalam terdengar suara ratapan pilu, jeritan yang mencabik-cabik sukma. Suara tangisan yang dalam, seperti luka yang tak sembuh-sembuh. Lalu pintu itu terbuka perlahan. Seorang perempuan lanjut usia muncul. Matanya sembab, tubuhnya lunglai, suaranya lirih namun tajam. "Hai engkau, apa maumu?" Aku menjawab dengan suara bergetar. Aku ingin bertemu dengan ibu dari seorang pemuda yang telah meninggal dunia. Matanya menyipit penuh curiga. "Apa urusanmu dengannya? Ia sedang tenggelam dalam kesedihannya yang tak kunjung usai." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak dalam dada. Lalu aku berkata, "Panggilkanlah dia, wahai ibu, karena aku membawa pesan dari putranya. Pesan yang ia sampaikan sendiri dalam mimpiku, di alam yang tidak bisa kita pahami dengan akal." Perempuan tua itu menggigil. Tubuhnya renta, tapi luka dalam hatinya terasa seperti baru saja ditorehkan semalam. Ia menatapku dengan mata yang sembab, seakan tak percaya bahwa seorang asing datang membawa kabar dari alam kubur, dari anaknya yang telah lama jadi tanah. "Siapa engkau sebenarnya?" Suaranya gemetar, bukan karena takut, tapi karena penuh harap yang tersisa. Aku menjawab, "Aku Syalih Al-Mari. Semalam Allah memperlihatkanku sesuatu yang tak bisa kudiamkan. Anakmu menyampaikan pesan dengan tangis yang memecah kubur. Dia disiksa bukan karena dosanya, tapi karena tangisanmu, ratapanmu, jeritanmu, dan bait-bait sedih yang engkau lantunkan setiap malam menjadi bara yang membakar liang lahatnya." Perempuan itu seketika jatuh tersungkur. Tubuhnya terhempas seperti karung gandum yang kehilangan tali pengikatnya. Ia pingsan. Para wanita lain di rumah itu berhamburan, memercikkan air ke wajahnya. Beberapa menangis, yang lain hanya tertegun. Begitu siuman, jeritan lirih keluar dari bibirnya, namun tak lagi seperti sebelumnya. Tangisan itu bukan ratapan, melainkan tangis penyesalan yang tumbuh dari rasa bersalah yang menyayat. "Oh anakku, ya Allah, seandainya aku tahu bahwa tangis dan ratapanku menyiksamu. Seandainya aku tahu, aku tak akan pernah membuka suara setelah kepergianmu. Ampuni aku, ya Allah." Lalu dengan langkah lemas ia berdiri dan masuk ke rumahnya.
Terdengar ia memerintahkan seluruh perempuan yang biasa meratap bersamanya untuk pergi. Ia mengganti pakaiannya, kali ini bukan hitam kelam penuh duka, tapi sederhana dan bersih. Ia keluar dengan membawa sebuah kantong kain usang. Diserahkannya kantong itu kepadaku. Suaranya lirih namun mantap. Wahai Syalih, sedekahkanlah ini atas nama anakku. Semoga Allah menjadikan tangisan ini sebagai tangisan taubat, bukan ratapan sia-sia. Kantong itu berat, isinya dirham, banyak. Tapi yang lebih berat adalah beban rasa bersalah yang telah ia lepaskan bersama sedekah itu. Dan hari itu, aku saksikan sendiri betapa satu tangisan bisa menjadi api di alam kubur, dan satu tobat yang tulus bisa jadi air penyejuk untuk dua jiwa sekaligus, yang hidup dan yang telah wafat. Aku pun berpamitan dengan sang ibu, kubisikkan doa penuh harap agar Allah menerima tobat dan sedekahnya. Lalu aku pergi, membawa kantong itu seperti membawa amanah yang tak bisa kutunda. Kusedekahkan seluruh dirham itu atas nama putranya, dengan menyebut nama sang pemuda yang masih asing bagiku, namun kini begitu dekat dalam jiwaku. Hari-hari berlalu, hingga malam Jumat pun tiba lagi. Seperti biasa, aku mendatangi pemakaman, tempat sunyi yang bagiku telah menjadi ruang pertemuan dua dunia. Aku duduk di antara batu nisan, lalu terlelap dalam kantuk yang tiba-tiba menyergap. Dan dalam mimpi itu, aku kembali berada di pekuburan yang telah terbelah. Para penghuni kubur keluar satu persatu, duduk melingkar seperti pekan sebelumnya. Namun kali ini, suasana jauh berbeda. Pemuda itu muncul, tapi bukan dalam keadaan menyedihkan. Ia tersenyum lebar, wajahnya bersinar, pakaiannya bersih, tubuhnya tenang. Ia bahkan tertawa bahagia bersama yang lain. Piring-piring indah diedarkan lagi ke tengah-tengah mereka. Dan kali ini, tidak seperti sebelumnya, dia juga menerima piring itu. Wajahnya berseri-seri seakan piring itu adalah jamuan surga. Begitu melihatku, dia segera berdiri dan menghampiriku. Wahai Syalih, ucapnya dengan suara jernih dan tenang. Semoga Allah membalasmu dengan pahala atas apa yang telah engkau lakukan untukku. Allah telah meringankan siksaanku karena ibuku berhenti dari perbuatannya. Dan aku telah menerima apa yang kau sedekahkan atas namaku. Aku menatap piring di tangannya dan bertanya, lalu piring ini apa maksudnya? Ia tersenyum hangat. Ini adalah hadiah dari orang-orang hidup kepada orang-orang mati, berupa sedekah, bacaan, dan doa. Setiap malam Jumat, hadiah-hadiah ini turun kepada kami dari langit. Kepada setiap penerima dikatakan, ini hadiah dari si fulan untukmu. Aku tercekat, hadiah dari orang hidup kepada orang mati. Betapa agungnya amal yang terus mengalir. Pemuda itu menunduk sejenak, lalu menatapku dengan mata teduh. Kembalilah kepada ibuku, sampaikan salam dariku, dan katakan kepadanya, semoga Allah memberi ibunda pahala terbaik atas jasanya kepadaku. Dan pagi harinya, aku bangun dengan air mata yang belum sempat kering. Langit tampak berbeda, seolah lebih cerah dari biasanya. Aku pun menyiapkan diri untuk menyampaikan pesan terakhir itu. Pesan dari ruh seorang anak, yang dulu disiksa karena jeritan ibunya, kini tersenyum karena tobat dan sedekah. Sang ibu telah menjadi jembatan antara bumi dan langit. Wahai jiwa yang masih hidup, jangan kau kira air matamu tidak berdampak di alam sana. Dan jangan pula engkau remehkan satu sedekah atau satu doa, karena di malam Jumat, hadiah-hadiah itu turun. Dan ruh-ruh yang menunggu bisa saja tersenyum karenamu. Mereka sudah mati, tapi suara mereka belum berhenti. Jeritannya menusuk malam, dan siksaan itu tak butuh kamera untuk disiarkan. Karena setiap butir tanah jadi saksi bisu, setiap liang lahat menyimpan aib yang tak pernah selesai dibuka. Ada yang wajahnya tertelungkup dari kiblat, ada yang dibakar api dari bawah tanah, ada yang tulangnya dipaku, bahkan tengkoraknya terisi timah. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita seram pengantar tidur. Ini adalah potret nyata dari dosa-dosa yang dulu dianggap sepele. Menunda salat, menggunjing tetangga, berjalan angkuh, merendahkan ibu sendiri. Dan kini, mereka tak bisa kembali untuk meminta maaf. Tak bisa memperbaiki apa yang telah mereka anggap cuman kesalahan kecil. Sahabat, kalau kau masih bisa berkedip hari ini, masih bisa mencium wangi bumi dan mendengar suara azan, bersujudlah.
bertobatlah, karena waktu tak pernah janji akan menunggumu siap. Karena jika malam ini menjadi malammu yang terakhir, maka liang lahat adalah tempat tidurmu selanjutnya. Dan kau akan tahu betapa pedihnya tikaman azab saat tak ada lagi doa yang bisa membela dan tak ada air yang bisa memadamkan api. Semoga kisah ini menggugah hati kita semua, menjadi pengingat bahwa dunia ini hanyalah persinggahan dan perjalanan panjang belumlah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tinggalkan komentar jika kamu merasakan pelajaran dari kisah ini. Bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena satu video sederhana bisa jadi wasilah hidayah bagi banyak jiwa. Subscribe jika kamu ingin terus menyimak kisah-kisah yang menyejukkan hati dan menuntun langkah menuju cahaya kebenaran. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan terus berjalan, menelusuri kisah, menyusuri hikmah, dan memetik pelajaran untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.